Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Tampaknya sudah ada penelpon dari Jember. Ada Mas Ihwan di Jember. Nih kayaknya Jember udaranya masih lebih enak jauh dibandingkan Jakarta. Apa kabar Mas Ihwan? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suaranya bahagia Halo. sekali. Ya, gimana? Iya. Apa Mbak Aceng sama Mas Ajat. Ya, Begini, bahwa manusia itu setiap hari membutuhkan O2 dan N itu 185 juta rupiah. Nah, kalau setiap bulan berarti satu bulan itu 5,5 miliar. Ini akan terganggu sangat dan rusak kalau ada polusi terhadap udara lingkungan. Nah, oleh sebab itu, jaminan tentang undang-undang setiap warga negara itu berhak untuk kesehatan dijamin oleh hukum dasar. Nah, ini akan terganggu. Sedangkan kebutuhan kita itu sebanyak itu untuk O2 dan N, itu otak kita kan butuh 70% peredaran darah. Sedangkan otak yang mengatur bagaimana pola berpikir, perilaku, dan ucapan manusia. Oke, baik. Mas Iwan dari Jember, terima kasih atas opini dan pendapatnya. Kita menuju ke Ambon, sudah ada Pak Poli di sini. Pak Poli, selamat pagi. Pagi, Mbak Aceng. Ya, bagaimana pendapatnya petaka polusi udara? Selamat pagi, silakan. Pertama-tama saya mau bilang begini, Pak. Prihatin ibu kota Jakarta ini, Pak. Padahal kalau mau lihat produksi kendaraan sekarang, itu kan angka polusinya itu kan sudah dikurangi, Pak, dengan teknologi canggih. Apalagi dengan program Pak Presiden dengan mobil listrik. Saya kira ibu kota Jakarta itu kan semakin hari semakin berkurang polusi udaranya. Tetapi kalau lihat topik di pagi ini, saya prihatin sekali, Pak. Mungkin menurut saya, Pak Jaka, itu perusahaan-perusahaan banyak di Jakarta itu, terlalu banyak perusahaan besar, Pak. Jadi angka polusinya itu tinggi. Yang kedua, kalau program pemerintah dengan regulasi undang-undang ini, sanksinya seperti apa, Pak Jaka? Kan susah itu mendeteksi itu, Pak. Kalau menurut saya, sekarang kan perusahaan-perusahaan itu akan macet, Pak. Karena memang bagaimanapun juga mereka menggunakan solar dan sebagainya. Yang angka polusinya kan cukup tinggi, Pak Jaka. Oleh sebab itu barangkali kalau ibu kotanya sudah begini, bagaimana orang mau ke Jakarta lalu dengan angka polusi yang tinggi? Padahal di daerah itu kan kawasan hijaunya masih banyak, Pak. Artinya daerah-daerah yang terbuka dengan hijau itu kan harus ditambah lagi di Jakarta, Pak. Menurut saya, Pak Poli, supaya bisa mengurangi polusi. Demikian, siap, Pak Poli. Yang bisa saya komentar. Terima kasih. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Jadi sebenarnya ini regulasi pemerintah dan juga sanksi harus tegas. Kita akan bahas, Mas Jajat, usai jeda berikut. Ya, Mas Jajat, petaka polusi udara kita sudah mendengarkan tadi ada 2 penelpon. Sekarang dari Mas Jajat sendiri gimana? Ngerasa banget ya kalau di Jakarta pagi lewat-lewat Jalan Kuningan, Sudirman, wah kerasa banget itu. Ya, kalau bencana alam kan sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Ya, memang sudah seperti itu, gempa, tsunami dan seterusnya. Tapi kalau polusi udara yang itu bagian dari hidup nafas kita, itu kan sesuatu yang bisa kita bikin. Ini jadi intinya kayak bencana yang kita bikin sebenarnya ya. Kali sungai yang keruh, yang kotor bisa kita jernihkan. Kalau ada upaya yang serius. Sama juga udara yang kotor itu kan karena kita sendiri yang membuat ya. Kalau di dalam editorial kan persentasenya 75 itu dari kendaraan darat bermotor yang ada di darat. 99% dari pembakaran, 8% juga dari industri dan seterusnya. Nah, karena itu soal kendaraan misalnya, sekarang kemacetan itu kan menyumbang juga luar biasa. Pasti. Ya. Tidak hanya kerugian, dulu tahun lalu kami pernah membahas juga, kerugian per tahun dari kemacetan itu 100 triliun. Itu banyak banget. Banyak banget angka sebesar itu kan. Bahan bensinnya yang berkurang, kemudian udara yang tercemar dan seterusnya. Nah, kenapa juga hal-hal seperti ini kita nggak tegas, nggak keras? Kalau kita tidak keras pada diri sendiri, yaitu
lingkungan yang akan keras pada kita, artinya kesehatan kita yang akan terganggu. Ini tadi Pak Ikhwan dari Ya. Jember mengatakan bahwa ini sudah melanggar hak asasi manusia karena Betul. kita warga Jakarta tidak bisa bernafas dengan lega seperti teman-teman lain atau saudara-saudara lain di Ya. tempat lain. Nah, Betul. regulasi pemerintah atau swasta juga harus Ya, tegas. apalagi visi Indonesianya Pak Jokowi itu kan membangun SDM yang tangguh nih, tidak gimana dipendidikan. tangguh kalau kita nggak bisa Betul. nafas? Jadi ini jadi sangat urgent ya. Misalnya, saya berpikir kenapa sih tidak ada pembatasan industri otomotif atau kendaraan yang berbasis bahan bakar fosil. Nah, sekarang kan memang sedang diarahkan untuk menuju kendaraan berbasis listrik. elektrik. Cuma ini kan peraturannya belum ada. Karena itu menurut saya ini harus segera juga. Jadi Ini harus dari core, harus dari regulasinya. Betul, regulasinya harus cepat itu. Karena apa? Kita itu sering sekali masalahnya sudah beberapa langkah di depan kita, kita baru menyiapkan Antisipasinya. Udah Jadi selalu terlambat. akan terlambat gitu. Tapi saya kira lebih baik terlambat daripada kita tidak melakukan sama sekali. Tadi disebutkan juga di editorial parkir yang mahal, terus kemudian ganjil genap diperluas, ya. Saya kira kemudian memang di Jakarta harus ada pembatasan itu. Kalau tidak, kayak IRP gitu kan betul. pernah, tapi belum Tapi jangan lupa Mbak Ajeng, transportasi umum memang mau tidak mau harus segera yang kemudian bisa memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Berkali-kali kita bicara soal ini. Jadi sejauh ini belum bisa ya. Kalau MRT sudah banyak yang naikin, kalau tapi belum Anda lihat di signifikan. jalan-jalan kan luar biasa kendaraan pribadi itu. Masih Kalau ya. kita tiap pagi terjebak kemacetan kan lebih banyak kendaraan pribadi. Prosentasenya sangat tinggi dibandingkan kendaraan umum. Karena itu saya kira kendaraan umum yang nyaman harus lekas disegerakan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa mengurangi kendaraan pribadi. Saya berupaya, misalnya sekarang kemana-mana berupaya naik kendaraan umum, tetapi kan tidak semudah itu juga. Betul. Ya, kadang-kadang kita buru-buru cepat-cepat, apalagi kita wartawan itu kan perlu segera sampai ke tujuan dan Dan jangan lupa kalau naik kendaraan umum Jakarta harus pakai masker karena untuk berpindah satu sama lain itu kan Jadi banyak polusinya. hal yang memang kita harus tegas pada diri Regulasi kita dan sendiri. juga transportasi umum. Terima kasih Mas Jaja Sudrajat telah berbagi pemahaman dan opininya, pendapatnya di editorial Indonesia Ini tergantung kita Petaka sendiri. Polusi Udara. Iya, tergantung kita semua. Ya pemirsa, memang saatnya kita mesti mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara udara sehat di Jakarta agar tetap bersih. Tidak perlu saling menyalahkan, tapi sama-sama turun tangan mengatasinya agar petaka udara tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan juga hak konstitusional warga. Saya Ajeng Kamarati, terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Metro TV, knowledge to elevate.